Halo sahabat channel, jumpa lagi dengan channel anak-anak SMA Negeri 1 Balai Sam. Dalam teori biologi, yaitu metabolisme, antabolisme, katabolisme, kerja enzim, dan cara kerja enzim menggunakan teori gembok dan kunci, teori kecocokan terinduksi. Oke guys, sebelum masuk ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe di channel kami. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video lainnya dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susisa Fitri. Saya dari kelas 12 IS 2 ingin menjelaskan materi yaitu tentang antabolisme, katabolisme, metabolisme. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme. Metabolisme adalah proses-proses kimia yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup atau sel. Metabolisme disebut juga sebagai reaksi enzimatis karena metabolisme terjadi selalu menggunakan katalisator enzim. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu antabolisme dan katabolisme. Antabolisme adalah reaksi kimia yang menimbulkan energi untuk membentuk senyawa kelompok dari senyawa sederhana. Katabolisme adalah reaksi kimia yang menghasilkan energi dengan memecahkan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana. Perkenalkan, nama saya Milda dari kelas 12 IS 2. Saya akan menjelaskan kerja enzim. Komponen enzim 1. Apoenzim, yaitu bagian enzim yang berupa protein bersifat tidak tahan panas, termolabil, dan berfungsi menentukan kekhususan dari enzim. 2. Gagas protein, yaitu bagian yang bukan protein dan bersifat aktif, terdiri dari kofaktor molekul anorganik, misalnya V2N, CUS, dan enzim senyawa. Organik kompleks, misalnya NAD, fat, enzim G, dan vitamin B. Sifat-sifat enzim yaitu 1. Merupakan protein. 2. Glukosilester, mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. 3. Bekerja secara spesifik, hanya mempengaruhi substrat tertentu saja. 4. Diperlukan dalam jumlah sedikit. 5. Bekerja secara bolak-balik. 6. Termolabil, dipengaruhi suhu. Perkenalkan, nama saya Faisal dari kelas 12 IS 2. Di sini saya akan menjelaskan cara kerja enzim. Dapat dijelaskan dengan dua teori, yaitu teori gembok dan kunci, lock and key teori. Teori gembok dan kunci menyatukan bahwa enzim diupayakan sebagai gembok dan substrat diumpamakan sebagai kunci yang dapat berkaitan dengan sisi aktif enzim. Teori kecocokan terinduksi inductive theory. Pada jenis ini, sisi aktif enzim bersifat fleksibel sehingga ikatan antara enzim dan substrat dapat berubah menyelesaikan substrat. Perkenalkan, nama saya Windy Masaliha. Saya duduk di bangku kelas 12 IS 2. Di sini saya akan menjelaskan bab metabolisme yang materinya siklus Krebs. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang siklus Krebs. Siklus Krebs merupakan salah satu materi yang dipelajari dalam mata pelajaran kimia. Siklus juga merupakan siklus yang digunakan oleh organisme untuk menghasilkan energi. Karena siklus ini juga menghasilkan asam sitrat, siklus ini dapat
kali disebut dengan nama siklus asam sitrat. Terdapat 8 tahap dari siklus Krebs. Tahap pertama adalah proses pembentukan sitrat. Dalam ini, proses terjadi penggabungan molekul asetil Ka dengan oksalaseta yang membentuk asam sitrat dibantu oleh enzim asam sitrat sintase. Yang kedua, sitrat yang dihasilkan dari proses sebelumnya kemudian diubah menjadi isositrat dengan bantuan enzim akotinase yang mengandung C2+. Yang ketiga, terjadi proses dekarboksilasi atau perombosan pertama kali isositrat yang terbentuk dari tahapan sebelumnya dioksidasi menjadi aksolosinat yang terikat oleh enzim dehidrogenase, enzim yang sama dan dibantu NAD. Yang keempat, terjadi proses pengubahan alfa ketoglutarat menjadi suksinil CoA oleh enzim alfa ketoglutarat kompleks oksidasi. Yang kelima, suksinil CoA kemudian diubah menjadi suksinat. Tidak hanya menjadi suksinat, tidak hanya dibantu dengan enzim. Tahap pengubahan ini dibantu juga oleh Mg2+ dan GTP. GTP inilah yang diubah menjadi ATP sehingga menjadi energi yang dibutuhkan jaringan. Yang keenam, pada tahap ini suksinat akan dioksidasi menjadi fumarat dengan bantuan enzim suksinat denidrogenase. Tahap ketujuh adalah proses hidrasi. Pada proses ini terjadi penambahan atom hidrogen pada ikatan karbon atau C sama dengan C sehingga menghasilkan produk berupa malat. Tahap ke-8, malat kemudian dioksidasi untuk menghasilkan oksiloasetat yang dibantu dengan enzim malat hidrogenase. Oksaloasetat kemudian akan menangkap asetil CoA sehingga siklus Krebs dapat terus-menerus terjadi. Selain itu, pada tahap ini juga berupa NADH.